Setelah menjadi Muslim, apakah ada orang di sekitarmu yang terinspirasi olehmu dan menjadi Muslim? Hampir 10 tahun setelah aku masuk Islam, nenekku, aku pergi ke rumahnya suatu hari, dan dia meninggal dengan tingkat demensia tertentu. Dan dia mulai sedikit kurang sadar, tapi lebih seperti anak kecil, dan memiliki kepolosan seperti anak kecil. Suatu hari aku pergi ke rumahnya. Aku mengunjunginya, kami biasa mengunjunginya bersama keluarga ayah dan saudara-saudaraku di sana. Dia memandangku dengan sangat serius, dan dia berkata padaku, "Hal yang kamu lakukan di atas sana, aku ingin melakukannya bersamamu." Aku berpikir, hal yang aku lakukan di atas sana, apa yang dia bicarakan? Aku menyadari itu adalah saat kami menghabiskan waktu berjam-jam di sana, lalu waktu sholat tiba. Aku minta izin untuk pergi sholat zuhur atau sholat asar di atas. Dia memperhatikan itu, dan dia melihat kualitas diriku yang terlihat saat pergi sholat dan kembali. Dia berkata, hal itu yang dia maksud. Aku berkata, oh, apakah maksudmu sholat? Dia berkata, ya, itu. Jadi aku berkata, oke, kamu bisa sholat denganku. Aku memimpinnya sholat. Lalu aku kembali di hari lain dan dia berkata, bisakah kita melakukan hal itu di atas sana? Aku berkata, oke. Lalu aku berkata padanya, dengar, bolehkah aku menceritakan padamu tentang Islam dan tentang Nabi Muhammad SAW? Dia berkata, oh, iya, tentu saja. Dia adalah wanita yang sangat menyenangkan dan diberkahi. Semoga Allah merahmatinya. Aku belum pernah bertemu wanita semanis dia. Aku menceritakan semuanya padanya. Dan aku menceritakan tentang la ilaha illallah. Tentang pernyataan keimanan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan apa artinya itu? Dan siapa Nabi Muhammad SAW? Dan dia begitu siap untuk menerimanya. Jadi dia bersyahadat di sana. Dia mengucapkan pernyataan keimanan di sana. Apa bagian dari Nabi Muhammad SAW yang paling membuatmu terkesan? Membaca tentang kehidupannya, jelas bagiku bahwa beliau adalah seseorang yang benar-benar tanpa celah. Selalu melakukan hal yang benar dalam hidup. Menurutku itu adalah hal yang penting. Aku orang yang perfeksionis. Selalu ingin melakukan hal yang benar. Selalu sangat sedih ketika aku merasa aku melakukan kesalahan. Jadi bisa mengetahui detail mendalam. Dari momen ke momen kehidupan pria yang menginspirasi ini, itu benar-benar menjadi penyembuhan bagiku. Memiliki pemahaman tentang apa artinya menjadi orang terbaik yang aku bisa. Jadi, hanya dengan melihatnya dalam semua situasi, ketika aku membaca narasi-narasi ini dan mendengar cerita tentangnya dan mengenalnya, seluruh hidupnya menjadi penyembuhan bagiku. Kamu berbicara tentang beberapa ayat dalam Al-Quran yang membuatmu yakin bahwa ini pasti firman Allah. Bisakah kamu berikan 1 atau 2 contoh? Aku tumbuh sebagai seorang pianis klasik. Aku cukup terampil dalam bidang itu. Bermain piano sejak kecil dan melakukan resital solo selama 1 jam, memenangkan beberapa kompetisi. Jadi musik dan suara sangat penting bagiku. Aku pikir itulah salah satu alasan mengapa azan sangat berkesan bagiku. Hanya mendengar keindahan dan kesederhanaan itu. Saat aku mulai mendengarkan Al-Quran, seketika aku tahu bahwa itu jelas bukan berasal dari dunia ini bagiku. Tumbuh dalam tradisi musik dan kemudian hanya kesederhanaan dan spesifik dari pelafalan. Aku langsung jatuh cinta dengan seni pelafalan Al-Quran. Salah satu hal pertama yang menarikku pada Al-Quran bukanlah kebijaksanaannya yang memang mendalam, tapi hanya suara murninya. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang manusiawi bagiku.